Liberté, kebebasan, égalité, kesetaraan, dan fraternité, persaudaraan. Semboyan yang paling terkenal pada masa Revolusi Prancis. Revolusi yang mengubah Eropa, bahkan dunia sampai detik ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi adalah perubahan yang cepat, mendasar, dan menyeluruh. Revolusi dapat terjadi di berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pada akhir abad ke-18, banyak rakyat jelata yang telah menjadi masyarakat elit meskipun mereka bukan bangsawan. Pedagang, pemilik pabrik, dan ahli yang disebut kaum borjuis mulai tidak puas dengan posisi mereka yang tidak penting di pemerintahan maupun hukum. Para petani juga mulai sadar akan situasi mereka, karena banyak dari mereka sudah mengenyam pendidikan, sehingga banyak petani generasi baru menginginkan hak atas tanah mereka, sehingga mereka menjadi pemilik tanah. Mereka merasa bahwa feodalisme tidak lagi sebagai jawaban atas kepemilikan tanah. Prancis zaman itu memiliki banyak akses ke ruang baca dan perpustakaan publik. Rakyat mulai mengenal banyak filsafat dengan pemikiran mereka atas konstitusi yang baru. Penulis terkenal seperti Montesquieu, Voltaire, atau Jean-Jacques Rousseau mulai membuat banyak rakyat menyetujui pemikiran mereka. Perang 7 tahun antara Amerika dan Inggris yang disebut juga sebagai Perang Revolusi Amerika membuat Amerika berhasil lepas dari kekuasaan Inggris. Di perang ini, Prancis memihak kepada Amerika dan ikut menantang kekuatan militer terbesar di dunia pada saat itu, yaitu Kerajaan Inggris. Namun tidak seperti Amerika yang mendapatkan hasil memuaskan, yaitu merdeka dari Inggris, Prancis justru malah rugi, karena perang di masa sulit membuat ekonomi negara semakin runtuh. Prancis adalah negara terpadat di Eropa pada saat itu. Menurut Britannica, ada 26 juta penduduk di Prancis pada tahun 1789. Dan gagal panen di sebagian besar negara pada tahun 1788 membuat rakyat semakin gelisah akibat kekurangan pangan. Kegagalan panen ini sebenarnya terjadi di seluruh Eropa, namun Prancis yang paling merasakan dampaknya karena mereka baru saja selesai berperang dengan Inggris. Biaya perang yang mahal ditambah kegagalan panen membuat rakyat benar-benar sudah di ujung tanduk dan benar-benar tidak memiliki makanan. Monarki Prancis tidak lagi dilihat sebagai jawaban akan masalah di dalam masyarakat. Rakyat tidak lagi memandang raja sebagai utusan Tuhan karena istana terbukti tidak dapat beradaptasi dengan tekanan politik dan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Monarki absolut yang rapuh karena seorang raja dengan image lemah malah naik tahta. Kebencian terhadap Ratu Marie Antoinette yang dituduh sebagai seorang pemboros dan mata-mata Rusia, juga sikap tak acuh istana terhadap rakyat yang sedang kelaparan, menjadi daftar panjang alasan kebencian rakyat terhadap monarki. Kebencian ini terus berkembang ke semua lapisan masyarakat. Kebencian masyarakat petani, buruh, dan kaum borjuis terhadap hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan. Kebencian terhadap gereja Katolik atas pengaruhnya dalam kebijakan publik dan di lembaga-lembaga negara. Keinginan rakyat untuk memperjuangkan kebebasan beragama. Kebencian para pendeta perdesaan miskin terhadap uskup aristokrat yang bergelimang harta dan tanah di pusat kota, keinginan untuk mewujudkan kesetaraan sosial, politik, ekonomi dari kaum republikan, serta kemarahan terhadap raja karena memecat bendahara keuangan Jacques Necker, salah satu orang yang dianggap rakyat sebagai wakil mereka di kerajaan.
Krisis keuangan akibat perang memaksa Raja Louis XVI yang baru naik tahta untuk segera memperbaiki keuangan negara. Pada Mei 1776, Turgot, Menteri Keuangan, dipecat dan akhirnya digantikan oleh Jacques Necker setahun kemudian. Namun pengangkatan Necker tidak dilakukan secara resmi karena dia seorang Protestan. Dari pengamatan Necker, dia menyimpulkan bahwa pajak terlalu berat sebelah. Para rakyat dibebankan jumlah yang lebih besar ketimbang bangsawan dan pendeta, sehingga dia mulai mengusulkan untuk mengurangi pembebasan pajak pada para bangsawan dan pendeta. Necker mencoba untuk naik lebih tinggi dengan menjadi Menteri Keuangan agar dia bisa melakukan idenya. Namun dia segera ditumbangkan dan dia digantikan oleh Charles Alexandre de Calonne. Meskipun tidak seberani Necker, Calonne mengusulkan untuk penerbitan pajak bumi dan bangunan dengan angka yang konsisten pada Februari 1787. Pajak ini nantinya akan dibebankan kepada semua orang termasuk bangsawan dan pendeta. Parlemen menolak usul dari Calonne, dan Calonne meminta rapat bersama majelis bangsawan. Calonne malah semakin terpojok karena majelis juga malah mengkritiknya. Rencana Calonne untuk mendapatkan dukungan dari majelis bangsawan malah menjadi bumerang, sehingga membuat dia juga dipecat dan digantikan oleh Etienne Loménie de Brienne, seorang uskup agung dari Toulouse. Kegagalan dua pendahulunya membuat Brienne bertindak cukup hati-hati, alih-alih mengubah hukum secara drastis seperti Necker, dan mencari sekutu di dalam istana maupun parlemen seperti Calonne. Brienne memakai metodenya sendiri. Dia membubarkan majelis bangsawan pada 25 Mei dan masuk ke parlemen untuk membantunya. Kepemimpinan Brienne tampak menjanjikan pada awalnya. Di bulan Mei dan Juni 1787, Brienne menyampaikan dekretnya pada parlemen Paris yang berisi beberapa keputusan penting dengan skala kecil. Pembebasan perdagangan gandum, penghapusan hambatan bea cukai agar barang impor segera bisa masuk, dan pengangkatan majelis provinsi untuk mengawasi praktek pajak di setiap provinsi. Brienne juga memberlakukan aturan pajak Calonne, namun dengan menambahkan matrai baru miliknya. Namun kebencian rakyat yang sudah terlalu dalam membuat tindakan Brienne untuk menyelamatkan negara tidak dipandang sebagai sebuah usaha. Rakyat hanya menginginkan reformasi keuangan dari akarnya. Kelompok oposisi mulai terbentuk di parlemen dengan pimpinan Duval de Apremesnil. Pada tanggal 2 Juli, usulan matrai baru milik Brienne ditolak oleh parlemen. Ditentangnya Brienne dalam parlemen dan usulan Estat Genraux terdengar oleh rakyat, sehingga jalan mulai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin Estat Genraux terjadi. Di istana, Raja mulai gelisah. Setelah lama tidak muncul ke publik, pada 6 Agustus, Raja Louis XVI mengumumkan Lit de Justice. Keputusan sudah diambil. Dekret raja didaftarkan tanpa persetujuan parlemen. Duval dan pihak oposisi menolak dekret tersebut. Pada 15 Agustus, raja membalas penolakan ini dengan mengasingkan seluruh parlemen Paris ke Troyes. Dan untuk menutup kemungkinan bahwa rakyat akan marah akibat pengasingan ini, raja memerintahkan prajurit untuk mengawasi percetakan, jurnal, atau bangunan manapun yang berhubungan dengan oposisi. Brienne tampil dengan sebuah solusi. Ia mau mencabut matrai dan pajak tanah dan menggantinya dengan pajak 20 yang dipungut 5 tahun sekali. Brienne juga mengusulkan Estat Genraux diadakan pada 1792, bertepatan dengan akhir periode pajak yang dia usulkan. Brienne juga berperan penting untuk membuat parlemen Paris kembali diizinkan datang lagi ke Paris untuk mengikuti sidang kerajaan pada 19 November yang diadakan di Palais de Justice untuk membahas usulan Brienne. Suasana sidang kerajaan sangat menegangkan.
Kedatangan pengawal militer membuat para hakim tertekan. Brienne mengumumkan niat baik dengan memberi usulan untuk meminjam 420 juta livre selama 5 tahun agar pembayaran mahkota tepat waktu. Sidang akhirnya dilanjutkan dengan suasana yang lebih baik. Bahkan Duval juga menyetujui rencana peminjaman milik Brienne, meskipun dengan enggan. Karena Duval ingin estat dilakukan 1789, bukan 1792. Di tengah suasana yang sudah cukup baik, tiba-tiba Raja mengeluarkan Lead the Justice mendadak dan memerintahkan untuk segera mendaftarkan dekrit tersebut selagi parlemen masih berunding. Kejadian itu membuat seluruh ruang sidang menjadi hening, sampai satu suara menyatakan penolakan. Louis Philippe II, atau Duke of Orleans, sekaligus sepupu raja yang melepaskan jabatan kebangsawanannya, menyatakan tindakan raja adalah ilegal. Pendaftaran itu sah karena saya telah mendengar pendapat semua orang, ucap raja. Bahkan dia juga melemparkan lelucon sinis kepada Philippe. Baiklah, saya tidak peduli. Anda tuannya. Tentu saja, memang Anda tuannya. Setelah itu, raja bersama dengan semua saudaranya keluar dari ruang sidang. Sembari Philippe membacakan dokumen yang menjadi alasan keputusan raja adalah ilegal. Penolakan parlemen kepada Lead the Justice adalah tanda bahwa monarki absolut Prancis sudah semakin jatuh. Namun, revolusi masih lama. Ada beberapa kejadian penting lain yang akhirnya membuat rakyat sudah tidak tahan lagi dengan raja mereka.